Semua. Pagi, pagi Kak. Pagi Kak. Ya, saya mau cek sound dulu apakah suara saya jelas. Lancar. Lanjut Kak. Lancar, puji Tuhan ya. Kita berdoa semoga internetnya juga lancar. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Pagi Hari ini Kakak. saya akan melanjutkan eh, apa pengajaran ini tentang dream and vision, yaitu mimpi dan penglihatan. Ini bagian dari equipping prophetic ya, yang ditugaskan kepada saya untuk mengajarkan kepada saudara dari sisi prophetic, apa itu dream and visions ya, mimpi dan penglihatan. Jadi kalau yang bulan lalu saya ajarkan juga tentang watchman atau uh, doa penjaga, masih ingat ya. Nah, ini berkaitan juga karena seorang penjaga biasanya juga dipakai Tuhan di dalam mimpi dan penglihatan ya. Nah, saya berharap pengajaran ini bisa memberikan pengertian kepada setiap kita, sekalipun saudara bukan pendoa, supaya kita semakin lebih mengerti bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita, dan bagaimana cara kita memfungsikan karunia-karunia yang diberikan kepada kita lewat sarana yang disebut dream and visions ya. Baik, silakan slide yang pertama. Kita akan bahas tentang dream dulu ya, mimpi. Nah, jadi siap-siap, di sini ada 84 orang ya. Kalau saudara sering mendapat mimpi dari Tuhan atau mendapat mimpi yang membuat saudara bingung, hari ini silahkan saudara dengarkan, semoga ini bisa menjawab ya. Nah, setiap orang pernah bermimpi, benar nggak Bapak Ibu? Ya, siapa yang nggak pernah bermimpi di tempat ini? Pasti semua pernah bermimpi. Jadi ada 3 sumber mimpi yang saudara perlu ketahui supaya nggak bingung ya. Jadi yang pertama, mimpi yang pertama itu sumbernya dari diri saudara sendiri. Nah, itu adalah serangkaian gambar atau emosi atau kejadian yang muncul di dalam pikiran kita, berasal dari aktivitas kita atau kesibukan kita yang sehari-hari. Nah, ya, atau saudara lagi ngalamin, misalnya lagi marah-marah atau lagi sedih ya seharian. Nah, itu bisa kebawa mimpi saudara. Tapi begitu saudara mimpi, mungkin saudara bangun, aduh kok saya mimpi ya seperti kejadian yang uh, apa yang saya alamin gitu ya. Misalnya emosi saya lagi marah-marah, di mimpi saya juga mungkin lagi marah-marah gitu ya. Biasanya itu setelah saudara bangun cuma ingat sebentar, jadi itu mudah dilupakan. Jadi mungkin saudara banyak yang mimpi yang jenis ini, yang orang bilang bunga tidur ya. Jadi ini bukan mimpi dari Tuhan karena tidak ada pesan sama sekali. Ini cuman akibat dari aktivitas atau emosi saudara yang seharian gitu ya. Nah, yang kedua, ini yang akan kita bahas hari ini ya, dari Tuhan. Jadi ini mimpi punya pesan Tuhan, ada arti spiritualnya. Nah, mimpi ini diilhami oleh Roh Kudus pasti ya, dan memiliki pesan Tuhan. Biasanya dalam mimpi itu berupa simbol atau literal, artinya itu arti yang sesungguhnya. Nah, kalau mimpi dari Tuhan pakai simbol-simbol itu membutuhkan penafsiran. Nah, kalau mimpi dari Tuhan ada pesan Tuhan, ini bedanya saudara. Saudara bisa ingat terus dan bisa diceritakan secara detail. Ya, ada rekan-rekan saya di grup pendoa yang memang Tuhan pakai sebagai seorang dreamer ya, seorang yang memang dipakai Tuhan mendapat pesan Tuhannya lewat mimpi. Jarang jarang dia melihat, dia selalu pakai mimpi ya. uh, dan dia mimpi yang dia dapatkan dari 10-20 tahun yang lalu, nggak pakai dicatat pun dia masih ingat ya. Daya ingatnya luar biasa. Dan ternyata benar saudara, orang-orang yang mendapat mimpi dari Tuhan dia bisa ingat. Tapi saya anjurkan perlu catat juga ya, tanggal tahunnya pada saat pesan Tuhan itu diberikan
kepada saudara. Nah, jenis yang ketiga, sumbernya ini adalah dari, nah ini, mimpi dari roh jahat. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kegelapan, membuat emosi saudara setelah mimpi bangun jadi gelisah dan tidak nyaman. Juga menimbulkan ketakutan dan kepanikan. Siapa yang pernah bermimpi seperti ini? Orang bilang itu mimpi buruk di masa kecil, trauma, kejadian yang menakutkan atau yang lainnya. Atau mimpi yang menyesatkan. Jadi mimpi itu membuat kita menjauh dari Tuhan dan timbul pikiran yang menyesatkan, ya. Jadi jelas ini bukan dari Tuhan. Ini mimpi dari roh jahat yang sedang akan mengganggu saudara. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, saudara perlu dilayani. Ya. Kalau itu karena trauma saudara di masa kecil atau saudara pernah mengalami trauma di masa saudara dewasa dan itu menjadi mimpi buruk yang sering saudara hadapi, perlu dilayani. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Mengapa sih Tuhan kok memberi pesan lewat mimpi? Ya, sebab ini adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada manusia. Ya. Karena kita sibuk juga kerja di kantor, ya. Jadi cara Tuhan menarik perhatian kita salah satunya adalah dengan diberikan mimpi pada saat kita tidur. Ya. Karena pada saat kita tidur, pikiran analisa kita itu beristirahat, saudara. Ya. Jadi kalau saudara tidur itu kan, apalagi tidurnya lelap, ya. Nah, siap-siap terima pesan Tuhan. Karena pikiran analisa saudara itu diistirahatkan sama Tuhan. Nah, disitulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Nah, mari kita lihat Tuhan memakai mimpi dan penglihatan untuk menyampaikan pesannya. Jadi kalau hari ini saudara nggak percaya Tuhan bisa kasih mimpi dan penglihatan kepada saudara, ya berarti saudara nggak percaya Alkitab. Kenapa? Karena di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru banyak tertulis tentang pesan-pesan Tuhan yang diberikan kepada hamba-hambanya lewat mimpi dan penglihatan. Coba kita lihat di Perjanjian Lama. Ya. Di Bilangan 12 ayat 6. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya. Jadi di Perjanjian Lama cara Tuhan berbicara kepada manusia, umatnya, ya. Pada saat Perjanjian Lama itu belum semua orang bisa mendengar suara Tuhan, ya. Jadi lewat nabinya, lewat pelihat, lewat orang-orang yang Tuhan pakai sebagai orang yang memiliki karunia nabi. Di situ Tuhan menyampaikan pesan-pesannya lewat mimpi dan penglihatan, ya. Tapi nanti kita lihat bahwa kita hidup di Perjanjian Baru sekarang. Setiap kita bisa Tuhan pakai untuk mendapat pesan Tuhan lewat mimpi dan penglihatan. Ayub 13. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi dan dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila berbaring di tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ya. Jadi sudah jelas di Perjanjian Lama apalagi, ya, Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya itu banyak sekali lewat penglihatan. Karena memang itulah saluran yang dipakai oleh Tuhan, memakai sarana ini untuk memberikan pesan Tuhan ketika mereka tidur, ya, diberikan mimpi. Nah, di Perjanjian Baru kita lihat, saudara, Kisah 2 ayat 7 sampai 18 itu adalah penggenapan dari kitab Yoel, ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi dikatakan di sini, dan kita hidup di zaman ini sekarang,
anakmu laki-laki dan perempuan akan mendapat nubuat, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Wow, dan ini terjadi zaman di mana Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa. Ya, mungkin juga menjelang kedatangan Yesus yang kedua, ini Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasa, saudara. Sehingga tidak heran kita melihat banyak orang dipakai dalam menyampaikan pesan Tuhan, bernubuat, mendapat pesan Tuhan lewat mimpi, mendapat pesan Tuhan lewat penglihatan. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat apa arti kata mimpi. Dalam bahasa Yunani itu memakai dua kata, yaitu onar dan enuknion. Nah, onar ini adalah dipakai untuk jenis yang umum. Jadi, ketika seorang mendapat mimpi secara umum, Alkitab di bahasa Yunani sebutnya adalah onar, ya. Ini contohnya ketika Yusuf diberikan mimpi tentang Maria. Matius 1 ayat 20 buat dia tidak boleh menceraikan Maria, ya. Dan anak yang dikandungnya itu adalah dari Roh Kudus. Jadi malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi, ya. Nah, mimpi di sini di dalam terjemahan bahasa Yunani itu memakai kata onar, ya. Tapi kalau Kisah 2 ayat 17 tadi, ya, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, itu menekankan kualitas yang mengherankan. Berikutnya yang enomnion, ya, mengejutkan, membangkitkan kesadaran untuk berjaga-jaga. Jadi ini di sini dikatakan bahwa orang-orangmu yang tua di sini bukan hanya usianya aja yang tua, ya, usia yang dewasa, tapi bahasa aslinya itu presbyteros, artinya apa? Orang-orang yang dewasa rohani itu diberikan, orang-orang yang memiliki karunia profetik. Tuhan sering menyampaikan pesan Tuhan lewat mimpi. Nah, di sini memakai istilah bahasa Yunaninya enoknium, yang mungkin jenis yang memiliki pengertian atau pesan yang lebih dalam dari onar yang itu secara umum, karena mimpinya itu jelas dan mudah dimengerti, ya. Malaikat Tuhan itu menyampaikan itu apa yang dipesankan kepada Yusuf tentang Maria itu jelas banget dan itu tidak perlu penafsiran, ya. Nah, berikutnya kita akan lihat bahwa Tuhan memberi mimpi juga kepada orang-orang yang tidak percaya, ya. Di Perjanjian Lama Tuhan berbicara kepada Abimelek di Kejadian 20 tentang ketika dia mengambil Sarah, ya. Abraham harus berbohong bahwa dia adalah saudaranya karena dia takut, ya, ada kejadian tidak baik terhadap dia karena Sarah itu cantik, ya. Tapi lewat mimpi Tuhan memberitahukan Abimelek bahwa Sarah itu istrinya Abraham, ya. Laban di Kejadian 31 ketika dia mengejar Yakub, ya, yang terakhir ketika Yakub meninggalkan Laban dengan membawa 12 anaknya, hartanya, semua ternaknya. Laban mengejar Yakub dan Tuhan harus berbicara kepada Yakub di dalam mimpi bahwa dia tidak boleh memperlakukan sesuatu yang buruk terhadap Yakub. Nah, kalau kita lihat ending dari kisah Laban dan Yakub itu good ending, ya, happy ending karena terjadi pemberesan. Nah, yang ketiga, juru minuman dan juru roti, Kejadian 40. Di dalam penjara Yusuf menerjemahkan mimpi dari juru minuman dan juru roti, dan ini amazing sekali karena begitu selesai menerjemahkan mimpinya juru minuman dan juru roti itu dikasih pesan sama Yusuf, nanti kalau kamu keluar jangan lupa ya kamu kasih tahu, keluarin saya juga. Saya nggak salah di sini, tapi ternyata Tuhan bisa pakai juru minuman dan juru roti ini lupa sama pesannya Yusuf karena memang pembentukan Yusuf belum selesai, ya. Dia harus tetap ada di penjara sampai 2 tahun, sampai akhirnya pada kairosnya dia dikeluarkan untuk menerjemahkan mimpinya Firaun, ya. Yang keempat, Firaun, ya. Kejadian 41
di mana dia melihat 7 lembu gemuk dan kurus dan 7 bulir gandum yang baik dan layu, dan itu diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Yusuf dengan baik, ya. Yang kelima, Nebukadnezar di dalam Daniel 2, ya, dia bermimpi tentang 4 kerajaan di bumi. Wah, dan itu ditafsirkan oleh Daniel, ya. Nah, di Perjanjian Baru ada nggak, saudara? Ya, ternyata di Matius 27 ayat 19, istri dari Pilatus, ya, itu juga dapat mimpi, saudara. Ketika apa? Ketika Pilatus harus mengadili Yesus, ya, di masa Yesus sedang menghadapi menghadapi harus pengadilan bersama dengan Pilatus. Itu istri Pilatus diberikan mimpi untuk jangan mengganggu Yesus, tapi ternyata tetap Pilatus tetap mengadili Yesus, ya. Nah, bagaimana Yusuf dan Daniel menafsirkan mimpi, Bapak? Ya. Nah, dikatakan di sini bahwa Kejadian 40 ayat 8 jelas Yusuf berkata demikian. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakan kiranya mimpimu itu kepadaku. Jadi bagaimana Yusuf bisa begitu luar biasa menerjemahkan mimpi? Tidak lain karena Tuhan sendiri yang menerangkan kepada dia arti mimpi itu, ya. Daniel 2 juga begitu, ya. Gimana Daniel bisa menerjemahkan mimpinya Nebukadnezar, ya? Dia berkata, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Jadi cara Tuhan berbicara kepada Daniel, ya, berikan satu penglihatan malam, ya. Mungkin pada saat itu Daniel bisa juga dalam keadaan antara tidur atau dia lagi dalam keadaan terjaga. Tuhan memberikan rahasia, disingkapkan tentang mimpi Nebukadnezar itu, ya. Dan dikatakan, engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Jadi di sini Daniel berkata, yang bisa kasih tahu saya tentang mimpinya Nebukadnezar cuma Tuhan, ya. Jadi penafsiran adalah bagian dari Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 jenis mimpi, Bapak Ibu, ya. Jenis yang pertama adalah mimpi yang mengandung pesan sederhana, tidak perlu penafsiran sebab jelas artinya. Contohnya Matius 1 dan 2 tentang Maria yang tadi, ya. Yusuf diberi mimpi tentang Maria, ya, bahwa yang di kandungan dia itu adalah dari Roh Kudus. Dan juga di Matius 2 dia harus pergi ke Mesir karena Herodes akan membunuh semua anak laki-laki, ya, bayi laki-laki. Jadi itu jelas mimpinya, nggak perlu penafsiran. Yang kedua, mimpi yang mengandung simbol yang sederhana, ya, disertai simbol tapi jelas simbolnya. Jadi nggak pakai penafsiran yang rumit. Contohnya Kejadian 37, mimpi tentang masa depannya Yusuf, ya. Yusuf dikasih mimpi apa, saudara? Ada simbol matahari, bulan, dan 11 bintang. Ya, terjemahnya gampang, 11 bintang ya saudaranya dia kan 11 orang, ya. Dia punya kakak 11 orang, ya. Matahari, bulan bicara tentang panggilan Tuhan dan bicara tentang dia sendiri, bagaimana nantinya dia akan dipakai untuk menjadi matahari bagi keluarganya, ya. Nah, yang ketiga, mimpi yang mengandung simbol yang kompleks. Nah, ini perlu keterampilan menafsir, ya, harus dapat pewahyuan dari Tuhan. Contohnya Kejadian 41, mimpi Firaun yang tadi 7 lembu kurus dan gemuk. Gimana itu, ya? Yusuf harus benar-benar, ini kompleks banget, dia perlu pewahyuan dari Tuhan. Apalagi Daniel 2 dan 4, mimpi Nebukadnezar, ya. Daniel 2 itu Nebukadnezar itu mimpi, nggak tahu mimpinya apa, dia minta orang
untuk menjelaskan mimpinya itu apa. Nah, kan repot saudara, ya. Kalau saudara dapat mimpi, saudara ceritakan, terus ada orang menafsirkan masih gampang. Tapi mimpi yang pertama yang Tuhan berikan kepada Nebukadnezar, Daniel 2 itu, Nebukadnezar bilang, siapa yang bisa menerjemahkan saya mimpi apa dan menjelaskan mimpinya akan diberikan hadiah. Tapi kalau nggak bisa, wah, akan terjadi hal-hal yang buruk, ya, akan dibunuh. Nah, itu keras sekali Nebukadnezar. Tapi Daniel bisa dipakai Tuhan untuk menerjemahkan mimpinya Nebukadnezar, dan benar itu mimpinya Nebukadnezar, ya. Sehingga Daniel mendapat upah sehingga dia ada di dalam istana raja, ya, diberi kepercayaan di sana. Nah, sekarang kita lihat kalau ini jenis, sekarang kita lihat 4 kategori mimpi, ya. Mimpi yang kategori pertama adalah mimpi tentang panggilan hidup. Nah, siapa tahu saudara pernah mendapat mimpi tentang panggilan hidup saudara, dream of destiny. Jadi dalam mimpi ini Tuhan menyingkapkan tujuan hidup, arah pekerjaan, panggilan hidup saudara. Contohnya mimpinya Yusuf yang tadi Kejadian 37. Itu Tuhan menyingkapkan kepada Yusuf destininya Yusuf, panggilannya Yusuf nanti berapa tahun ke depan dia akan dipanggil untuk ada dan duduk di pemerintahan bersama dengan Firaun, menjadi seseorang yang dipercaya oleh Firaun untuk memerintah di Mesir. Nah, tapi perjalanannya kan gak mudah saudara. Untuk kesana dia harus melewati sumur, dia harus melewati penjara, ya, bagian dari persiapan Tuhan. Yang kedua, mimpi tentang pengetahuan dan informasi, dream of knowledge and information. Jadi di dalam mimpi ini saudara diberikan satu informasi atau satu pengetahuan. Contohnya mimpinya Abimelek, dikasih tahu, itu Sarah bukan saudaranya Abraham, dia istrinya, kamu nggak boleh lakukan yang buruk kepada dia, ya. Jadi ini mimpi yang diberikan informasi. Atau mimpi Yusuf tadi diberitahu tentang Maria akan mengandung dari Roh Kudus, itu sebuah informasi jenisnya, kategorinya, ya. Informasi atau sebuah pemberitahuan, ya. Knowledge, information. Yang ketiga adalah mimpi tentang peringatan, dream of warning. Ada warning, jadi ada, nah, penjaga-penjaga itu, watchman yang bulan lalu saya ajarkan, kebanyakan mendapat mimpi di kategori ini, saudara. Mimpi tentang warning, ya, memberikan peringatan tentang bahaya yang akan terjadi, ya. Watchman ini kebanyakan dapat mimpi kategori ini, saudara, ya. Contohnya mimpi Yusuf, dia harus bawa bayi Yesus lari ke Mesir. Nah, ini sebuah warning, ya. Nah, hari-hari ini juga banyak orang yang mendapat mimpi tentang peringatan-peringatan supaya kita terus berjaga-jaga, ya. Yang keempat, mimpi tentang pewahyuan. Nah, ini lebih dalam lagi, ada pesan khusus, dream of revelations of special message, ya. Jadi di dalam mimpi ini Tuhan memberitahukan sebuah pewahyuan dari Tuhan. Contohnya mimpinya Yakub, Kejadian 28. Di dalam mimpi itu dia melihat apa, saudara? Ada tangga di mana malaikat-malaikat turun naik antara surga dan bumi, ya. Wow, Yakub mendapat pewahyuan yang luar biasa di sana tentang malaikat turun naik surga dan bumi, ya. Disitulah terjadi pertemuan, encounter antara Tuhan dengan umatnya di situ, ya. Mimpi itu merupakan suatu pewahyuan yang luar biasa untuk hidupnya Yakub, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau saudara mendapat mimpi-mimpi dari Tuhan, mengujinya bagaimana? Nah, ini prinsip Alkitabiah, sederhana aja. Perhatikan, saudara tahu ini mimpi yang Alkitabiah, mimpi dari Tuhan, apa ciri-cirinya? Ya, yang jelas yang pertama, tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Ya. Yang kedua, tidak bertentangan dengan sifat dasar Tuhan sebagai Bapa yang baik dan penuh kasih. Ya. Memuliakan Tuhan dan membawa orang kepadanya. Dan terakhir, pesannya itu membangun iman dan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Ini rambu-rambunya, saudara. Ya, untuk saudara menguji ini mimpi dari Tuhan, pesannya itu cara ngujinya seperti ini. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau nafsir mimpi itu bagaimana? Ini 5 dasar menafsir mimpi, ya. Coba analisa dengan pertanyaan berikut. Nah, ini buat saudara yang sering mimpi dan bingung mimpinya apa. Sudah jelas ya dari tadi. Cara menafsirnya begini. Ini yang secara umum aja, ya. Yang pertama, saudara. Apakah di dalam mimpi itu Anda, saudara, sedang mengamati satu kejadian misalnya, ya. Jadi yang pertama, saudara sedang mengamati. Jadi dalam mimpi itu saudara sedang mengamati satu kejadian. Jadi di situ sifat saudara adalah seorang observer. Jadi itu mimpi tentang orang lain, bukan tentang saudara. Karena di situ saudara jadi pengamat. Dan mungkin saudara dipakai untuk mendoakan kondisi itu. Ya, saudara nggak terlibat di dalam mimpi itu, saudara hanya melihat kejadian itu. Dan banyak pendoa syafaat juga mendapat pesan Tuhan lewat ini, saudara, sehingga dia harus Tuhan pakai untuk benar-benar berdoa untuk situasi itu. Ya, yang kedua, apakah di dalam mimpi itu saudara terlibat sebagai partisipan? Ya, terlibat aktif tapi bukan tokoh utama. Tetap mimpi itu bukan tentang saudara, tapi posisinya lebih dari pengamat karena saudara terlibat di situ. Nah, coba saudara ingat-ingat lagi, pernah nggak saudara bermimpi seperti itu? Ya. Yang ketiga, apakah di dalam mimpi saudara yang menjadi fokus atau peran utama, main figure? Nah, kalau saudara di dalam mimpi itu menjadi peran utama, berarti mimpi itu tentang saudara. Ya, mimpi itu tentang saudara. Berikutnya, yang keempat, kalau ada objek atau pemikiran emosi dalam mimpi itu, ya, apakah ada objek? Misalnya ketika saudara bangun, ada kesan atau kata-kata yang tertinggal di benak saudara ketika bangun tidur. Ya, jadi kemarin saya ngajar ini di Mesbah Pak Tirto, ada seorang dari partisipan, dia sharing ya, ternyata dia ketika dia bangun, ketika setelah dia bermimpi dan dia bangun, Tuhan memberikan ayat-ayat banyak sekali di benak dia, dan ayat-ayat itu benar-benar ayat-ayat yang menguatkan dia. Kenapa? Karena pada keesokan harinya istrinya yang sakit keras itu meninggal. Jadi Tuhan berbicara kepada dia lewat mimpi, dikasih tahu ayat-ayat firman Tuhan sehingga dia dikuatkan karena ada satu kejadian yang akan terjadi dalam hidup dia, ya, dia kehilangan istrinya. Jadi bisa dikasih firman Tuhan juga sama Tuhan. Jadi pesan Tuhannya lewat mimpi juga bisa saudara dengar ayat-ayat firman Tuhan, ya, atau ada kata-kata yang tertinggal di benak saudara. Yang kelima, apakah ada firman Tuhan yang Anda dengar? Ya, seperti tadi, ada firman Tuhan yang menguatkan Anda, yang saudara dengar ketika saudara bermimpi. Ya, Bapak Ibu, di dalam pengalaman hidup saya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, Tuhan banyak pakai saya itu di penglihatan ketika saya menyampaikan nubuatan, ya, pesan Tuhan. Tuhan sering sarananya itu saya dikasih penglihatan pesan Tuhan untuk orang lain, dan saya melihat bahwa 5 tahun belakangan ini
Tuhan sudah mulai memberikan pesan-pesan Tuhan lewat mimpi kepada saya. Dan pernah Tuhan memberikan mimpi, ya, tapi ini karena sedikit konfidensial, saya tidak bisa menjelaskan kepada saudara karena ini tentang apa yang terjadi di pemerintahan. Ya, saya hanya share kepada kelompok pendoa profetik saja, ya. Tapi di dalam mimpi itu ada yang Tuhan memberikan dream of information, memberikan informasi kepada saya tentang yang akan terjadi, dan itu genap terjadi, saudara. Kadang juga Tuhan memberikan firman Tuhan pada saat saya bermimpi. Ada juga setelah saya bermimpi tentang satu informasi yang Tuhan berikan tentang pemerintahan kita, kemudian ada ketika saya bangun ada kata-kata yang saya dengar jelas dari Tuhan yang memberi kesimpulan dari mimpi yang saya dapat itu, ya. Jadi mungkin saudara yang ada yang punya pengalaman seperti ini nanti bisa share, ya. Nah, sekarang bagaimana kita meresponi mimpi dari Tuhan? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk kita lihat. Pertama, kalau saudara dapat mimpi dari Tuhan, ini kalau dari Tuhan, ya, tulis dalam jurnal saudara, buku jurnal saudara, detail mimpi, catat tanggalnya. Saya catat semua mimpi yang Tuhan dapat buat saya. Pesan Tuhan, penglihatan apapun itu tulis saudara, ya, supaya ada recordnya, karena kita kan suka lupa, saudara, ya. Yang kedua, kalau saudara bingung, saudara bisa meminta nasihat kepada seorang dreamer, orang yang dipakai dan sering dipakai di dalam mimpi, ya, yang mampu menafsirkannya, ya. Yang ketiga, jangan mengambil tindakan sampai penafsirannya itu diteguhkan, ya. Kalau saudara nggak ngerti, diamkan aja, tulis aja. Sekali lagi, penafsiran itu bagian Tuhan, nanti ada waktunya, dan Tuhan itu tanggung jawab kok. Kalau Tuhan kasih saudara mimpi dan itu ada pesan Tuhannya, Dia juga pasti akan memberikan pengertian itu kepada saudara, ya. Yang keempat, kalau mimpi itu tentang, misalnya tentang bangsa, tentang gereja, tentang pemimpin bangsa yang secara spesifik harus didoakan, sampaikan kepada pemimpin saudara, korta saudara, penatua saudara, atau kepada wadah yang tepat. Jangan buru-buru langsung pencet HP saudara, WA saudara, di-share kemana-mana. Jangan buru-buru share di medsos. Bapak Ibu, kenapa saya harus sampaikan ini? Karena saya sering mendapat WA dari rekan-rekan kita ini. Dia bingung dan ketakutan dapat sharing pesan Tuhan yang di YouTube maupun di WA. Kak, ini kok ada orang dapat mimpi dari Tuhan kayak begini ya? Saya jadi takut seperti ini. Ini udah diuji belum nih, Kak? Ya. Nah, ini saya sering mendapat seperti ini, ya. Belum diuji dan gak tahu jelas dia itu siapa, ya. Main sharing-sharing aja di medsos sehingga banyak orang jadi ketakutan, ya. Karena itu tahan dulu. Kalau Tuhan memang mau pakai saudara, ada protokol-protokolnya saudara yang harus diikuti. Sama seperti kayak kita mau sembuh dari COVID-19 harus ada protokolnya supaya kita bebas dari COVID. Nah, dalam mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan berikan, menyampaikan pesan Tuhan juga ada protokolnya. Jadi tetap saudara harus sampaikan juga kepada pemimpin saudara supaya sama-sama diuji, atau sampaikan kepada orang-orang yang memiliki karunia profetik supaya diuji bareng-bareng, ya. Dan tidak langsung harus disampaikan, digodok dulu, direnungkan dulu, ya, setelah ditafsirkan. Dan mungkin juga itu untuk didoakan, bukan di sharing-sharing di medsos begitu, ya, sehingga buat banyak orang takut, ya. Oke, yang kelima, kalau saudara mendapat mimpi tentang panggilan hidup saudara seperti Yusuf, ya, dan sudah diteguhkan dan saudara sudah berdoa, bisa mengambil langkah awal, ya. Kalau saudara dapat banget ini lewat mimpi, saudara dibukakan tentang panggilan hidup saudara. Tapi saya mau kasih tahu, seperti hidupnya Yusuf, penggenapan darinya panggilan saudara itu pasti butuh waktu, ya. Yusuf aja menjalani proses 17 tahun loh
sampai mimpinya genap, ya. Tapi saudara boleh melakukan langkah awal boleh, ya. Tapi tetap saudara harus sharingkan kepada pemimpin saudara, ya. Nah, sekarang itu semua tentang dream, mimpi. Sekarang saya mau jelaskan saudara tentang vision atau penglihatan, ya. Definisi penglihatan atau vision itu gambar yang diberikan Roh Kudus melalui mata dalam keadaan kita sadar atau terjaga. Kalau mimpi pada saat kita tidur, jelas ya saudara. Nah, kita akan lihat contoh di Alkitab banyak sekali, saya hanya kutip beberapa ya saudara. Dari Perjanjian Baru, ya. Kisah 2 ayat 17, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Kisah 9 ayat 10, firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan tentang Ananias, ya. Ananias mendapat pesan Tuhan lewat penglihatan. Kisah 10 ayat 3, dalam satu penglihatan tampak seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, ya. Jadi di Kisah Rasul ini banyak sekali contoh-contohnya Tuhan berbicara lewat penglihatan kepada Ananias, kepada Cornelius, ya. Kisah 10 itu luar biasa sekali kalau saudara mau baca itu tentang Cornelius, ya, dan juga tentang Petrus, ya. Kisah 16 ayat 9, pada malam hari tampaklah Roh Kudus, juga penglihatan-penglihatan diberikan kepada Paulus, pesan Tuhannya, ya. Dan di Kisah 16 ayat 9 dikatakan ada seorang Makedonia berdiri situ dan berseru kepadanya, Paulus, menyeberanglah kemari dan tolonglah kemari. Dan ini luar biasa, ini penglihatan saudara terjadi Paulus ketika melayani di Asia Kecil, ya. Asia Kecil itu Turki yang sekarang, ya. Dia sibuk pelayanan, church planting, ya, sesuai dengan panggilan hidup dia. Tapi tahu-tahu suatu malam dia dapat penglihatan, ya. Di situ ada seorang Makedonia. Nah, saudara, Makedonia itu di mana? Makedonia itu bukan nama orang, tapi nama negara, ya. Kalau saudara lihat peta, Makedonia itu adalah negara yang paling ujung dari benua Eropa, ya. Jadi itu sangat berdekatan dengan Turki atau Asia Kecil. Jadi cuman dipisahkan oleh sebuah teluk, ya, atau laut, ya, laut, saya lupa, laut Mediterania mungkin itu, ya. Nah, Paulus mendapat penglihatan itu, dia lihat orang Makedonia itu berdiri panggil-panggil dia, suruh menyeberang ke sana. Jadi jelas, lihat, luar biasa saudara. Lewat penglihatan ini Paulus langsung batalin semua pelayanan dia yang di Asia Kecil. Langsung dia naik perahu berlayar ke Makedonia. Dan sejarah mencatat saudara, Alkitab juga mencatat bahwa disitulah pertama kali Paulus menjejakkan kaki di benua Eropa untuk memberitakan Injil ke negara-negara di benua Eropa, ya. Jadi ada lewat penglihatan bisa diberikan arahan-arahan juga, ya, pesan Tuhannya. Nah, ada 3 kategori juga untuk penglihatan. Tadi ada beberapa kategori mimpi, sekarang ada beberapa juga 3 level kategori di penglihatan. Level yang pertama itu penglihatan yang cuman sekilas atau sebentar. Nah, beberapa saudara tempat ini kalau pernah mendapat penglihatan, biar saudara bisa makin jelas, level yang pertama itu glimpse in the spirit. Jadi penglihatannya cuman sekilas, ya. Ini level yang terendah dalam penglihatan. Durasinya cuman sebentar. Gambarnya hanya sekejap dan tidak bergerak. Tapi gambarnya dapat berupa simbol. Ya, misalnya saudara pernah dapat penglihatan tentang bunga yang sedang mekar. Nggak bergerak, cuman bunga yang sedang mekar. Wah, itu simbol. Apa ini artinya? Ya, bunga yang sedang mekar itu bisa berbicara tentang Tuhan melihat roh dan jiwa orang itu mungkin sedang menyala-nyala, sedang mekar-mekarnya, yang sedang berapi-api untuk dia siap dipakai Tuhan. Itu misalnya, ya. Mungkin saudara melihat sebuah gunung,
gitu, nggak bergerak kan, hanya sekejap aja. Wah, apa ini simbolnya? Mungkin ada gunung-gunung dalam hidup dia yang perlu dia terobos, ya. Siapa Tuhan mau pakai dia untuk bisa mengalami breakthrough, mengatasi semua gunung-gunung dalam hidup. Itu contoh salah satu. Bisa juga seperti itu. Jadi penglihatan sekejap aja nggak bergerak, ya, atau bisa simbol. Nah, level yang kedua itu lebih dalam lagi, ya. Ini penglihatan dari batinia yang lembut dan kuat, gentle and strong internal vision. Ini lebih kuat dari level yang pertama, penglihatannya lebih jelas dan lebih mendalam. Nah, untuk level kedua ini penglihatannya bergerak, saudara. Kalau tadi yang pertama kayaknya saudara cuma lihat gambar yang gak bergerak, ini bergerak. Jadi saudara kayak melihat kejadian seperti melihat sebuah film, ya. Jadi pernah saudara mendapat penglihatan dan itu seperti sebuah cerita, ya. Nah, ketika menyampaikan pesan Tuhan di dalam nubuatan, biasanya saya penglihatannya bisa level 1 atau level 2, ya. Kebanyakan itu biasanya level 2, ya. Seperti sebuah kejadian dan saudara sampaikan pesan Tuhan dan maksudnya nubuatan ini yang sangat menguatkan orang itu, ya. Level yang ketiga adalah level yang disebut paling tertinggi, itu open vision, penglihatan yang terbuka, ya. Ini level tertinggi dalam satu pewahyuan. Ini gambar yang diterima itu dalam kondisi mata yang terbuka, ya, dimana saudara tidak mengalami gangguan karena itu fokus banget, ya. Contohnya adalah ketika Petrus melihat langit terbuka dan turun benda dan binatang berkaki 4. Apa yang terjadi di kisah 10, saudara nanti bisa baca. Contoh open vision itu adalah apa yang terjadi kepada Petrus ketika dia lagi doa, langsung dengan mata terbuka dia melihat penglihatan itu secara jelas di mata dia, ya. Dan dia melihat langit terbuka dan penglihatan benda-benda dan binatang yang berkaki 4. Itu dahsyat banget pewahyuannya. Petrus nggak ngerti apa ini maksudnya Tuhan. Binatang najis ini semua, ya. Dan di situ Petrus tahu, sehingga dia tahu bahwa Tuhan mau pakai dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang non Yahudi. Kalau Paulus kepada orang-orang Yahudi, ya. Jadi itu jelas sekali open vision, ini yang tertinggi, ya. Dalam hidup saya cuma sekali mendapat open vision ketika saya berdoa puasa 21 hari. Di situ Tuhan memberikan open vision kepada saya dan itu saya bisa ingat, itu kejadiannya 20 tahun yang lalu, ya saudara, dan saya masih ingat di situ Tuhan berbicara tentang panggilan hidup saya, ya. Nah, terakhir, bagaimana kita bisa mengenali seorang dreamer atau visioner? Bagaimana kita bisa mengenali seorang yang sering pakai dalam mimpi dan visioner? Yang pertama, jelasnya mendapat panggilan Tuhan dalam pelayanan profetik, ya. Yang kedua, biasanya dia adalah seorang pendoa, tapi bukan hanya pendoa aja yang bisa dipakai. Tadi kisah Rasul 2 nggak tertulis itu untuk pendoa, tapi kebanyakan mayoritas karena pendoa biasanya dipakai dalam Tuhan memberikan pesan-pesan Tuhannya lewat mimpi dan penglihatan. Tapi kisah 2 itu akan terjadi, ya. Anak-anak muda, orang-orang yang di marketplace itu juga bisa Tuhan pakai, diberikan pesan Tuhan lewat mimpi dan penglihatan, ya. Berfungsi dalam karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia pengetahuan, membedakan roh dan nubuat, ya. Jadi saya sudah pernah mengajarkan tentang 9 karunia dan bagaimana mempraktekannya. Nah, inilah salah satu perwujudannya. Pesan Tuhan lewat karunia itu bisa disampaikan sarananya adalah lewat penglihatan dan mimpi, ya. Jadi penglihatan dan mimpi itu bukan karunia. Dia hanya sarananya karena Tuhan mau pakai saudara di karunia bernubuat. Saat saudara mau bernubuat, pesan
pesan Tuhannya Tuhan berikan dalam bentuk penglihatan, ya. Di dalam praktek karunia pengetahuan, Tuhan bisa memberitahukan kepada saudara lewat penglihatan atau mimpi satu informasi kepada seseorang. Nah, itu bisa perwujudannya, ya. Jadi jangan lagi berkata saya dapat karunia penglihatan, ya. Sekali lagi, penglihatan bukan karunia, dia hanya sarananya, toolsnya. Ketika Tuhan mau menyampaikan pesan Tuhannya, toolsnya lewat gambar, ya. Berikutnya, orang itu pasti dewasa rohani dan tunduk kepada pemimpinnya, ya. Saya berharap kita semua di-equip, ikut mesbah setiap hari, semua kita berjalan menuju kedewasaan rohani. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jangan terus jadi Kristen kanak-kanak, ya. Jangan jadi Kristen yang suka mengeluh, komplain, ya, jatuh lagi. Semua kita sedang Tuhan ajarkan dibentuk untuk semakin dewasa, dan kita punya penundukan diri kepada pemimpin kita, penatua kita. Dan kalau saudara dipakai sama karunia terakhir, saudara, pelayanan saudara akan dikenali oleh penatua saudara atau pemimpin saudara di gereja lokal saudara, ya. Ini harus dikenali. Nah, ini salah satunya, ya. Jadi orang yang sharing WA, dapat pesan Tuhan, mimpi, ya, penglihatan, wah, tentang bencana, ya. Oh, di Indonesia akan terjadi bencana, siap-siap. Ya, Bapak Ibu, di Indonesia selalu ada bencana karena kita negeri yang ring of fire, ya. Nah, biasanya orang-orang yang menyampaikan warning seperti ini adalah orang-orang, tadi saya sudah jelaskan, dikenali pelayanannya oleh pemimpinnya di gereja lokal. Dia juga punya panggilan mungkin dalam kenabian yang dipakai Tuhan untuk memberikan peringatan. Kalau belum sampai kepada level itu, sebaiknya kalau punya pesan Tuhan, keep aja, ceritakan kepada gereja lokal dan doakan dengan pendoa-pendoa di gereja lokal itu, ya. Jadi jangan juga langsung sharing di medsos saudara, karena sudah banyak orang yang tidak sejahtera dengan WA yang tidak jelas, ya, tidak tahu siapa dia, ya. Mereka juga mungkin tidak pernah diajarkan dengan dasar-dasar pelayanan profetik, ya. Oke, saya selesai sampai di sini dan saya berharap ini bisa bermanfaat untuk setiap saudara dalam mempraktekkan karunia-karunia ini. Silahkan kalau ada yang mau share, ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada siapa? Untung atau Pak Wiwit atau Willy? Willy Kak, Willy, Ya, silakan Willy. Oke. ya, shalom Pak Christine, thank you buat apa yang udah di-share-kan ini ya. Ya, saya sih bersyukur ya buat apa yang udah dibagikan tadi juga. Sebenarnya saya pun punya pertanyaan juga sih selama ini dan bersyukur banget kayak hari ini tuh Kak Christine bagiin tentang hal ini ya. Ketika kemarin ya, mungkin 2 minggu yang lalu dibacain juga tentang yang di Yoel ini ya Kak ya. Iya. Terus di situ sih saya merasa belajar gitu ya, kayak merasa timbul pertanyaan gitu, apakah tuh mimpi dan penglihatan itu digenapi buat semua orang atau buat orang-orang tertentu, itu satu ya. Terus yang kedua, soal mimpi dan penglihatan, ketika saya mendapatkan firman ini, saya jadi kayak bertanya gitu, Tuhan saya mau juga Tuhan punya mimpi dan penglihatan seperti itu. Maksudnya saya nggak mau kayak saya cuma dapat firman dan saya nggak melakukan apapun gitu. Jadi saya timbul dan pertanyaan saya, Tuhan saya mau bermimpi dan saya mau punya penglihatan. Dan di situ saya cuma pikir, bukan kami, kalau misalnya versi dunia yang selama ini kan diajarkan mimpi itu gratis. Selama lu bisa bermimpi, mimpi aja sebanyak-banyaknya ya. Hal itu sering muncul di pikiran saya ketika saya berpikir saya mau. Jadi itu muncul dalam pikiran saya, oh iya ya, mimpi itu gratis ya. Lu mau mimpi jadi apa ke depannya, lu mau lakukan apa, lu mau jadi seperti apa. Ya
ya lakukan, mimpi aja sebanyak-banyaknya. Itu yang muncul sih di pikiran saya gitu loh, Kak. Jadi ya saya sih maksudnya kayak di hari ini diteguhkan mimpi-mimpi itu harus diuji apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus mimpi itu juga apakah related lah, maksudnya dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Terkadang kita cuma mimpi itu buat menyenangkan kita, buat maunya kita, tapi belum tentu buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama tadi sih saya diingatin juga tentang ada yang bermimpi juga ya, tentang Yunus ya. Yunus juga dapat penglihatan atau mimpi ya, Kak ya. Tapi kan ya maksudnya ada sesuatu hal yang ketika Yunus mendapat Yusuf, maksud kamu Yusuf? Yunus, Kak. Yunus dapat penglihatan atau mimpi bukan ya tentang yang Naniwe ya? Yang masuk ke iya. Jadi ya tadi saya teringat juga sih sama kisah itu gitu. Jadi dia mendapat mimpi penglihatan, tapi apa yang dia mimpikan dia lakukan, tapi ya terkadang nggak sesuai dengan itu. Tapi intinya sih saya mendapati mimpi itu emang perlu dilakukan sih. Jadi ketika Tuhan udah taruh sesuatu, taruh mimpi atau taruh penglihatan, ya jangan cuma sekedar lewat gitu aja, tapi Tuhan mau kita merealisasikan apa yang Tuhan mau, udah Tuhan nyatakan lah buat kita sih. Gitu sih, Kak, yang saya dapat hari ini. Billy? Iya, Kak. Kalau kamu baca Yunus yang 1, Yunus itu dapat panggilan Tuhannya itu bukan lewat mimpi. Bukan mimpi ya. Nah, jadi datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Penglihatan bukan, Kak, ya itu ya? Datanglah firman Tuhan, jadi Tuhan ngomong sama dia. Oh iya, oke. Suara ya. Yang dapat mimpi itu Yusuf. You-nya bener. Ya. Balik ya, Kak. Jadi tadi jelas ya Willy, kisah 2 itu digenapinya di zaman kita hidup ini sekarang. Jadi semua orang bisa dipakai sama Tuhan. Tinggal kita mau percaya nggak bisa dipakai dalam karunia-karunia. Ya. Dan itu bisa terjadi di segala kelompok usia, semuanya. Yang penting kita percaya di dalam Tuhan, kita ngerti bahwa Roh Kudus itu untuk apa ya, memang harus ada teachingnya. Kalau nggak di teaching, ngawur itu semua orang-orang ya. Kasihan banget, banyak orang yang akhirnya jadi ya itu mimpi bukan dari Tuhan, mimpi dari dianya sendiri, dia sampaikan ke orang lain, apa itu kan orang jadi bingung gitu ya. Jadi memang harus diajarkan tentang praktek-praktek karunia ya, bagaimana mempraktekkan dream and vision ini supaya kita mengerti protokolnya ya, teachingnya, dasar-dasar teachingnya gitu, supaya nggak bingung juga kalau saudara nanti dapat mimpi atau penglihatan ya. Silakan yang lain kalau mau sharing pengalamannya atau mau bertanya. Christine, Pungling. Ya, Ling. Saya mau tanya. Jadi gini loh, bukan saya ya. Jadi ada satu teman, dia ibu rumah tangga. Jadi dulu itu dia sering cerita sama saya tentang mimpi-mimpi. Awalnya saya cuma bilang ya doakan saja, gitu kan. Sampai ada 2 peristiwa yang kebetulan tuh menyangkut hidup saya. Ya, yang sudah berlalu, yang nggak pernah saya ceritain sama orang. Tiba-tiba dia bilang, Ci, saya kok mimpi ya tentang Cici begini. Saya kaget. Memang itu benar gitu ya. Terus yang kedua, dia jadi waktunya agak lama ya, nggak selalu ini. Jadi yang kedua putus link. Putus ya? Jelas, Bet? Bisa. Oke, lanjut. Masih jelas sih. Oke, yang kedua itu dia mimpi lagi tentang saya, tapi waktu itu saya nggak seperti itu. Nah, sekarang itu waktu saya mengalami itu tuh saya ingat, oh iya dia dulu pernah mimpi tentang saya kondisi ini. Jadi istilahnya itu seperti warning buat saya gitu. Nah, dia juga terakhir-terakhir ini dia sering cerita, dia pernah cerita juga tentang mimpi dia tentang pemimpin, dan itu agak sensitif, jadi saya bilang kamu doakan saja gitu. Terus yang terakhir ini dia juga cerita tentang kondisi-kondisi alam ya, yang waktu itu saya cuma dengar aja karena memang buat dia, Cik kok nakutin ya gini. Nah, waktu itu saya selalu bilang ini, ya udah kamu doakan saja, kamu uji saja gitu kan. Dan terakhir saya memang ternyata waktu saya lagi baca-baca ini, BMKG mengumumkan sesuatu gitu. Saya kaget, wah ternyata benar ya gitu. Nah, selama ini kan yang saya lakukan cuma saya bilang berdoa dan uji ya. Karena saya nggak tahu gitu. Karena hari ini saya baru diingetin dan Kak Kristen bukain apa nih yang harus saya lakukan buat dia.
Karena memang dia itu bukan orang yang pelayanan, dia cuma ibu rumah tangga biasa. Nah, apakah saya pikir dia yang nanti saya anjurkan untuk datang ke Kak Christine aja kamu. Jemaat industri bukan? Jemaat industri. Jemaat industri, dia ada di Komsel. Dan memang setiap saya bilang sih, nggak apa-apa kamu cerita saja sama saya akan keep dan kita akan doakan gitu. Tapi makin lama kok makin tajam, biasa jadi takut sendiri. Nah, kamu sendiri sense gak bahwa dia itu orangnya ya maksudnya dari hidupnya kelihatan ya bahwa dia memang dewasa lah ya gitu, dan dia juga orang yang ada di dalam pelayanan, dan kamu mengenali dia nggak gitu? Ya, saya mengenali dia. Saya bilang dia cukup dewasa ya. Cuman memang karena kondisi keluarga dia tidak melayani selain di konser. Dia ada di kompak juga gitu loh. Nah itu. Boleh nanti dikenalin ke saya, Link? Oke. Makasih Kak Christine. Iya. Oke, baik. Yang lain ada lagi? Christine. Iya, Tante, apa kabar? Tante Yeni. Oh, nanya Christine. Iya. Saya juga tergolong ini yang penglihatan durasi yang sebentar. Tadi kan dikatakan yang penglihatan sebentar kan? Iya. Nah, saya ngalamin waktu doa 3 kali Christine. Pertama, penglihatannya itu buah jambu yang banyak sekali sampai pohonnya nggak daunnya nggak kelihatan. Terus kedua kali diingetin lagi buah jambu lagi yang ranum, kayaknya pengen banget makan gitu. Terus yang ketiga kali buah pisang, Christine, banyak banget saya dapat penglihatan. Terus yang empat kali kemarin waktu ulang tahun ini mesbah pagi yang tahun Pak Tuan, waktu doa dia kasih penglihatannya, itu yang semua yang di mesbah pagi itu diberkati Tuhan satu-satu. Semuanya. Berkatinya apa? Tuhan Yesus saya memberkati satu-satu di tumpang tangan gitu. Iya. Ya Christine, maksudnya apa? Makasih ya Christine. Iya, Tante, waktu Tuhan itu mimpi ya yang buah itu semua, Tante? Enggak, penglihatan? Waktu doa. Iya, itu penglihatan ya berarti ya. Oke. Nah, Tante sendiri saya mau nanya, setelah mendapat penglihatan itu apa yang Tante rasakan? Ya, kayaknya seneng apa ya kok saya dapat mimpinya buah terus gitu. Iya, ya. Jadi kalau buah di dalam Alkitab itu bisa berbicara buah-buah roh, buah-buah pelayanan dalam kehidupan Tante. Jadi kalau dilihat buahnya banyak sampai daunnya nggak kelihatan, itu Tuhan mau Tante lebih lagi memiliki buah-buah dalam kehidupan Tante. Bisa buah pelayanan, buah-buah karakter dalam hidup Tante, ya, buah-buah jiwa, itu bisa juga Tante, ya. Jadi itu pesan Tuhan ya Tante. Bisa buat Tante dan juga bisa buat mungkin yang di mesbah ini. Waktu itu Tante lagi berdoa untuk apa? Doa pribadi. Oh, doa pribadi ya, mungkin itu untuk Tante mungkin. Ya, makasih Christine. Ya, semakin berbuah-buah ya Tante. Ini buah yang manis ya Christine. Iya, buah jiwa, buah pelayanan, buah karakter, ya. Oke. Buah yang manis yang bisa dimakan orang banyak. Iya, nah itu artinya juga bahwa Tante jadi berkat buat orang lain. Apa yang Tante perlihatkan kepada orang lain dari hasil pelayanan memberkati orang lain, ya. Terima kasih Christine. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Apakah masih ada? Christine mau nanya. Ya, Lucy. Ya, saya tuh dari dulu memang bukan seperti itu, sering kali lah Kak bermimpi dan vision gitu, penglihatan. Kayak waktu contohnya tuh yang besar banget waktu itu WTC
dia mau apa yang mau diserang sama itu. Saya tuh waktu itu lagi di bis Apa? gitu. Sorry Lucy, waktu apa? Sorry. Waktu WTC Kak, Gedung Kembar Amerika. Itu Oke. waktu itu saya baru pulang dari ngajar dari Tunas Bangsa itu itu nggak akan pernah saya lupa. Saya lihat ada 2 gedung itu meledak gitu. Besarnya apinya tuh sama persis waktu saya lihat di TV gitu. Waktu itu kan saya nggak tahu Kak. Ya kayak gitu. Dan itu contoh yang pertama. Kedua waktu banyak hal lah Kak. Terus kayak gitu saya tuh sering gini. Saya misalnya lewat ke satu tempat gitu. Kayak kemarin deh saya habis nganter ayam sama ngom. Saya di daerah kalau nggak salah dekat Kampung Melayu situ itu ada satu area itu semua gedung-gedung Belanda. Itu saya bisa lihat kayak di situ banyak sekali orang Belanda lalu lalang dan saya ngeri sendiri gitu loh Kak. Itu sering kali begitu. Atau misalnya saya lagi kemana gitu, tiba-tiba itu vision bener bukan, saya nggak tahu ini vision atau apa, saya nggak tahu. Kayak gini deh, saya di tol. Waktu itu tol yang kilometer 7 berapa Cipularang gitu Kak. Itu kan katanya banyak kecelakaan. Di situ saya bener-bener ngelihat apa penyebab orang tuh kecelakaan gitu Kak. Saya lihat beneran itu bayangan putih lewat begitu aja gitu. Itu kalau orang yang lihat pasti kan kaget dan dia akan spontan lah, entah banting setir entah apa. Dan saya tanya sama Tuhan waktu itu yang nyetir Roni, kok saya dikasih lihat kayak gini. Tuhan cuma bilang ya itu orang yang kalau kecelakaan di tempat ini ya seperti itu gitu. Ya dia ngelihat itu jadi mereka hilang kendali gitu. Oke, singkat cerita tuh kan saya kadang-kadang bingung nih Tuhan tuh mau saya untuk apa ya gitu. Kadang-kadang saya ini lagi di jalan gitu, saya ketemu orang, tiba-tiba saya bisa ngelihat itu masa lalunya mereka gitu. Misalnya kayak waktu itu saya ketemu teman saya lah gitu. Saya nggak tahu kan, saya orangnya bukan kepo ngurusin urusan orang karena saya pikir saya juga banyak urusan, ngapain saya urusin orang. Terus saya dikasih lihat penglihatan bahwa dia ini tuh lagi dalam masalah gitu, di dalam masalah keluarga dan tegur gitu kata Tuhan lah. Saya kan dulu memang pelayanan di pernikahan, jadi ya saya fine aja gitu untuk negur, tapi saya tetap uji gitu Kak, tetap uji ini benar apa enggak gitu. Dan waktu saya katakan ini kamu lagi begini ya, Tuhan bilang sama saya begini, saya ngelihat begini loh. Terus dia nangis, dia bilang iya bener lu gitu, gue lagi ngalamin, lu tahu dari mana? Gue nggak, saya bilang saya cuma tahu dari Tuhan, saya nggak pernah tahu dari siapapun. Dan dia bilang iya gue nggak pernah cerita sama siapapun kecuali ya gue curhat sama Tuhan lah gitu. Nah intinya Kak dari apa yang saya cerita tuh kadang-kadang saya bingung gitu kayak WTC lah, gue mau disuruh apa sama Tuhan gitu kan, tiba-tiba itu kenyataannya bener gitu. Terus saya sering kali lihat makhluk-makhluk yang orang bilang tuh nggak kasat mata gitu Kak, yang ya saya bisa lihat gitu, tapi jarang sekali saya bisa lihat. Kadang-kadang tuh hanya seperti vision gitu, seperti penglihatan kayak kemarin di satu kota itu, di satu daerah itu, Tuhan kayak bukakan bless gitu kan, saya tuh demen gitu kan yang antik-antik itu. Dan Tuhan bilang, terus saya tanya, ih bagus bener, tiba-tiba kayak saya ngeliat banyak noni Belanda di situ, banyak orang-orang Belanda gitu lagi lalu lalang. Dan saya tahu itu bukan cuma saya sedang berhayal, tapi ya saya tahu, bahkan waktu itu saya pernah ke satu daerah di Jawa itu, dari Baturaden ke Cirebon itu lewatin satu daerah. Orang bilang serem, tapi ya memang bener serem gitu. Saya nggak tahu itu gedung bekas apa, udah kumuh, udah tua. Jadi satu daerah itu semua bekas bangunan-bangunan Belanda. Saya banyak lihat itu ada yang lalu lalang, terus saya lihat ada yang disiksa gitu. Terus waktu itu Roni beli minum kalau nggak salah. Dan saya tanya, Pak itu gedung bekas apa ya? Itu gedung bekas penyiksaan ya gitu. Kak kayak terus dia bilang iya bener Bu, di situ mah banyak setannya gitu. Ini namanya orang kampung kan Kak. Lah cuma saya kadang-kadang tuh bingung, ini Tuhan ngapain ya kasih saya lihat kayak begini gitu. Itu sih Kak yang sampai hari ini saya bingung gitu. Kalau untuk yang
menegur orang. Kadang-kadang lebih banyak benar, tapi kadang-kadang ada 1-2 kali tuh saya salah sampai saya sendiri saat ini tuh takut gitu ngomong ini bener apa enggak ya, jangan-jangan gue yang salah, jangan bisa-bisanya gue gitu Kak. Itu loh Kak, jadi intinya adalah satu, saya sampai saat ini nggak tahu Tuhan mau kasih saya apa. Dulu waktu kuliah saya pernah tanya Kak Dharma Wulan gitu, tapi hasilnya apa yang ngambang gitu, tapi ya udahlah saya pikir jalanin aja gitu Kak Christine, ngerti nggak Kak? Terus kedua, kalaupun ya terus itu pelayanan apa yang harus saya masuk gitu Kak? Kalau dulu pelayanan itu kan saya pakai waktu pelayanan di Merit for Life MMI, saya pakai untuk membedakan Roni, dia nggak terbuka, terus tiba-tiba Tuhan ngomong ini begini, saya ngomong sama almarhum Roni, saya bilang, Pap, ini begini loh, ini orang begini loh. Terus Roni kan lebih sabar, dia touching ke personalnya. Jadi dia bilang, kamu nih begini ya, kamu begini. Terus kita buat berdoa, kita doain buat orang ini gitu Kak. Itu sih yang sampai saat ini tuh saya tuh masih bingung untuk karunia yang Tuhan kasih sama saya saat ini tuh. Satu, buat apa? Dua, gimana gunainnya? Ketiga, ini bagaimana? Saya tahu gitu ngujinya bagaimana, tapi beberapa kali salah jadi bikin saya trauma juga gitu Kak, untuk ngomong ini bener apa enggak gitu. Itu sih Kak. Oke, mungkin waktu saya ngajar tentang 9 karunia dan juga praktek karunia itu Lucy belum masuk kali ya di Mesbah ya. Kalau ada rekamannya? Hah? Kayaknya ada deh, ada. Cuman tetap buat saya tuh masih ngambang. Makanya kan waktu itu saya bilang, sampai saya pernah ikut kelasnya Kak Christine kan, yang untuk kelas untuk apa tuh yang equipping ya kalau nggak salah, equipping yang tentang apa ya? Karunia. Ya benar Kak, yang malam itu. Oke. Itu Kak. Ya, jadi pertanyaan kamu ini bagus, mungkin juga ini merupakan pertanyaan beberapa orang ya di tempat ini. Kalau misalnya saudara di jalan bisa melihat orang-orang bisa melihat apa yang menyebabkan kecelakaan seperti itu bukan Lucy aja, dan saya juga sering dengar ada beberapa orang dipakai Tuhan seperti itu. Jadi itu memang Tuhan kasih sama kamu sebagai sarana dari karunia membedakan roh Luz ya. Jadi Tuhan kasih tahu di situ roh jahat yang menyebabkan kecelakaan itu apa. Di situ ada roh maut mungkin di situ ya. Nggak usah jauh-jauh Luz, di depan Speed Plaza itu dulu sering banyak orang ketabrak kereta, ada roh maut di situ dan kita doakan di situ. Jadi sebenarnya ketika kita dikasih tahu Tuhan, saudara jangan bingung karena mungkin nggak diajarin. Langsung saudara harus lakukan peperangan rohani, lakukan peperangan terhadap roh kecelakaan, roh maut yang sering membuat kecelakaan di situ. Nah, kalau saudara nggak mau sendiri, pulang ajak teman-teman kompak atau siapa, kembali ke lokasi situ dan lakukan. Nah, kalau tempatnya jauh, nggak bakalan balik lagi, ya saudara lakukan pada saat saudara dikasih pesan Tuhan lewat vision itu dan dibukakan bahwa ada kuasa jahat, yang deteksi kuasa jahat ada di situ, langsung perangi. Gitu Luz, itu yang harus kamu lakukan, jadi jangan bingung lagi. Jadi mungkin dalam pelayanan kamu sering dipakai di karunia membedakan roh, sehingga tahu roh apa yang bekerja di tempat yang ada Belanda itu ya. Nah, nanti kamu kuncinya tetap praktekkan mendengar suara Tuhan. Kan Kak Edi udah ngajarin kunci praktek karunia itu adalah apa? Mau dapat vision, mau dapat penglihatan, itu komunikasi sama Tuhan. Nanti Tuhan bisa kasih tahu saudara artinya itu apa dan apa yang harus saudara lakukan. Kak Edi kan udah ngajarin prinsip praktek karunia adalah ujung-ujungnya saudara mendengar suara Tuhan, dikasih pesan ini maksudnya apa gitu ya. Bisa juga kalau saudara ngerti, orang lain bisa menerjemahkan, bisa, tapi
ketika Tuhan memakai saudara diberikan pesan Tuhan, itu Tuhan juga bertanggung jawab kok sama saudara untuk kasih tahu pesannya dan apa yang harus dilakukan. Ya, jadi kamu harus semakin bertumbuh di dalam karunia membedakan roh plus, dan kamu harus tahu itu langsung didoakan, langsung diperangi, langsung dipatahkan gitu. Ya. Nah, yang kedua, kalau kamu sampaikan pesan Tuhan kepada teman-temanmu, kamu dapat penglihatan dia lagi masalah, itu mungkin manifestasi dari karunia pengetahuan. Kamu diberi sesuatu lewat Tuhan, pengetahuan kondisi dia. Ya, ingat, saya ulangin sedikit, karunia pengetahuan, ya, itu adalah pesan Tuhan di mana Tuhan memberikan pesan Tuhan kepada kita tentang kondisi sebelum kondisi di masa lalu seseorang, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kalau kamu dikasih tahu apa yang sedang dia lagi ada masalah, itu masalah yang mana? Yang lalu, sekarang, atau yang akan datang, Lucy? Biasanya sih yang lalu, terus yang hari ini dan yang akan datang. Nah, itu gini. Ya, jadi kamu bisa kategorikan mau yang lalu atau yang sekarang atau yang akan datang. Nah, kebanyakan di dalam pelayanan saya kayak inner healing, pelayanan healing, itu banyak dibukakan akar masalah tentang masa lalu. Tuhan kasih tahu masa lalu ini ada akar yang belum kecabut. Luar biasa kan? Kalau nggak ada karunia, kita kan nggak maha tahu. Nah, iya. Nah, cara Tuhan ngomong sama kitanya bisa lewat suara, bisa lewat mimpi atau penglihatan, gitu. Ya, jadi kamu silakan bertumbuh di situ, kamu tetap tunduk kepada pemimpin kamu supaya kamu dikenali, ya. Salah sekali sih nggak apa-apa loh, namanya belajar. Tapi kalau salah terus-terusan itu yang nggak boleh. Oh, enggak sih, Kak. Ya, orang namanya belajar ya boleh, jangan takut salah, saudara. Ya. Tapi kalau salah terus-terusan itu yang mesti perlu dilayani. Iya, Kak. Ngawur ya, Lus. Iya, bener. Jadi saudara harus bedakan. Praktekin, Lus, di Mesbah Pagi praktekin kalau dapat. Iya, nggak usah bingung mau pelayanan apa ya sekarang ini, kamu praktekin aja. Cuman gini tuh. Mungkin saya bisa anjurkan kalau kamu dapat nih, Lus, kamu WA dulu ke Mas Untung. Oke. Saya dapat nih apa gini, Untung konfirmasi apa baru disampaikan gitu. Saya tuh rada sekarang menutup karunia saya tuh sejak almarhum meninggal, sejak Roni meninggal itu, Kak. Jadi saya tuh kayaknya kan dulu punya vision yang luar biasa lah yang Tuhan kasih buat saya gitu kan. Untuk pelayanan dan begitu Roni Tuhan panggil kan seakan-akan nih gua ngaco nih kemarin nih gua lihat gitu. Nah terus makanya dari situ saya nggak pernah pakai karunia saya lagi. Jadi kalau Tuhan ngomong saya bilang enggak, ya oke Tuhan, oke amin gitu. Nah, itu aja sih Kak yang bikin saya jadi trauma, Kak. Kamu mengucapkan statement yang bagus yang saya harus klarifikasi nih. Ya. Saya menutup karunia saya sehingga saya apa tadi? Nggak pernah pakai lagi karunia saya. Kadang-kadang Tuhan kasih penglihatan ya udah itu oke, udah gitu aja. Ya, jadi gini, kita nggak punya kuasa untuk menutup karunia, kita juga nggak punya kuasa untuk kapan dipakainya. Karunia ini milik siapa, Lucy? Tolong dibuka kameranya. Punya Tuhan, Kak. Tunggu. Karunia Roh Kudus, namanya karunia kudus, Roh Kudus. Jadi siapa pemilik karunia? Roh Kudus, Tuhan. Roh Kudus, ya. Iya. Di karunia itu dikasih ke kita, boleh dikata dipinjamkan kepada kita. Nanti kalau kita ketemu Tuhan semua di surga, kita nggak perlu karunia itu lagi, saudara. Kita ketemu sama Tuhan kok, ya. Nah, tapi karena kita masih hidup di dunia, makanya Tuhan bilang, saya tinggalin kamu balik ke surga, tapi jangan takut, khawatir, saya akan kirim roh penolong. Roh Kudus itu kan roh penolong. Iya. Supaya nolongin kita. Supaya apa? Bukan hanya dipakai karunia, ingat loh, 9 karunia dipakai supaya kita juga bersaksi untuk orang lain, memberitakan Injil.
kembali saudara baca Kisah Rasul, itu rasul-rasul dipakai luar biasa di karunia-karunia ya. Untuk apa? Paulus just planting, mendirikan gereja, melayani orang lain, dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga akhirnya apa? Kalau kita baca Kisah Rasul, karena pelayanannya dahsyat, pelayanan spirit filled, pakai karunia, berapa banyak jiwa yang dimenangkan? Dari 70 orang di Yerusalem jadi berapa? 3.000. Dari 3.000 jadi berapa? 5.000. Nah, saya mau kasih tahu Kisah Rasul itu belum selesai. Kita hidup, kita yang nerusin nih zaman gereja Kisah Rasul itu. Bapak Ibu, Alkitab Perjanjian Baru kita itu kan selesai di Kisah Rasul. Dan selanjutnya itu adalah suratnya Paulus yang jelasin pewahyuan-pewahyuan yang dia dapat. Dan juga apa? Penglihatan yang didapat dari Yohanes. Tulisannya Paulus, Petrus, ya kan? Pewahyuan-pewahyuan yang dia. Dan juga ditutup dengan wahyu. Itu penglihatan yang dahsyat banget. Nah, Bapak Ibu, ada yang bilang mas saya nggak berani baca kitab wahyu, kak, takut. Saya mesti lurusin ini ya, jiwa baru jangan suruh baca kitab wahyu. Iya betul. Untuk mengerti kitab wahyu itu kitab ke-66. Total semua kitab di dalam Bible saudara itu 66 kitab ya. Wahyu adalah kitab ke-66. Untuk mengerti kitab Wahyu, kamu harus baca 65 kitab yang lainnya. Untuk kamu mengerti tentang kitab Wahyu itu. Ya. Sehingga kamu nggak takut pada saat baca. Itu adalah pewahyuan yang diberikan Tuhan kepada Yohanes. Ya, banyak penafsiran wahyu itu simbol semua. Jadi nggak boleh ditafsir dengan hurufiah. Ya, ada itu artinya itu arti yang penuh dengan simbol. Ya, oke, itu sedikit tentang wahyu. Balik lagi ke Lucy, apakah udah jelas? Ya, sudah ya. Ya praktek aja nih di mesbah pagi. Ya, kalau kamu dapat pesan Tuhan, WA dulu ke Mas Untung. Kan udah diajarin supaya praktek karunia. Ya? Ya. Oke, baik. Masih ada lagi? Ya, apakah masih ada lagi? Ibu Betty ada mau nambahin sesuatu atau menyampaikan sesuatu? Halo Bet, apa kabar? Hai Ci, saya malah nggak pernah namanya mimpi yang bagaimana lu Ci. Kalau mimpi saya itu kadang-kadang acak-acakan, nggak jelas. Mimpinya nggak pernah jelas gitu loh, nggak pernah jelas mimpinya. Ya nggak apa-apa, itu bukan mimpi dari Tuhan. Nanti di awal kan saya lihat itu bisa mimpi karena dari diri kamu sendiri, keseharian kamu, kesibukan kamu gitu. Iya betul. Jadi kalau buat saya pribadi Tuhan nggak pernah bicara lewat mimpi, bicara lewat impresi. Oh boleh. Biasanya lewat impresi. Ya, jadi kamu bisa merasakan. Lebih cepat berasanya. Baik, ya. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu, cara Tuhan berbicara kepada kita pertama bisa lewat suara, lewat firman-Nya, seperti tadi Yunus itu lewat firman. Kalau perjanjian lama mungkin Tuhan ngomongnya audible, ya. Ini saya ulang sedikit. Tapi kalau di zaman perjanjian baru, di mana Yesus sudah mati untuk kita dan tinggal di dalam kita, cara kita mendengar Tuhannya adalah lewat apa? Ya dari dalam ini. Gimana Kak? Tuhan ada di mana sekarang? Ada di luar atau di dalam kita? Ketika kita berdoa menerima Tuhan Yesus tinggal di dalam diri saya, Dia ada di dalam diri kita. Christ in you, the hope of glory, ya kata Paulus. Jadi Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita itulah yang akan berbicara kepada kita. Ya, dan kita harus baca firman karena yang Dia ngomong gak akan jauh-jauh dari firman-Nya. Karena Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Ya. Yang kedua bisa lewat gambar. Makanya hari ini saya ajarkan tentang mimpi dan penglihatan. Nah,
Yang ketiga adalah lewat impresi, Beb. Nah, di saudara nanti kenali cara Tuhan komunikasi sama saya itu seringnya lewat apa. Kalau saudara visioner ya sering lewat gambar, baik dalam keadaan tidur maupun terjaga. Kalau saudara auditori ya Tuhan sering ngomong secara lewat suara yang saudara dengar. Tapi bisa juga yang tipe ketiga, saudara bisa merasakan apa yang dialami orang itu, ya. Kalau saya biasanya kombinasi dari tiga itu. Nanti saudara bisa kenalin cara Tuhan berbicara kepada saudara itu, toolsnya, sarananya itu biasanya lewat apa. Ya, jadi kuncinya dasarnya kita semua harus baca firman, mempelajari firman Tuhan, buat di-input. Nah, kalau enggak sampaikan pesan Tuhan, dapat pesan Tuhan, inputannya dari mana? Makanya kenapa banyak orang akhirnya jadi ngaco, enggak dapet pesan Tuhannya itu enggak dari Tuhan, karena mungkin mereka tidak pernah membaca firman Tuhan. Akhirnya jadi tanda kutip ngeroh. Nah, hati-hati. Ya. Oke. Baik, masih ada lagi? Saya kembalikan ke Willy. Patricia tadi buka mic mau sampaikan, Nana, atau kepencet? Iya tadi sempat sorry tadi sempat Halo Patricia, how are you? Halo Kak Christine, I'm hanging there. Thank you Kak pengajarannya. Tadi sempat reconnecting, sempat hilang sinyalnya. Aduh, aku lagi serius dengerin gitu. Jadi aku pencet-pencet gitu. Bisa nanti minta rekamannya aja, Patricia. Minta rekamannya. Iya, aku ngikutin sih dari tadi. Ini aku Iya, barusan doang sih sempat hilangnya gitu. Aku lagi serius dengerin gitu kan. Soalnya bener-bener sesuatu yang tentang vision, tentang mimpi ini nih aku kemarin itu mengalami Tuhan banget. Itu tuh aku ngalamin banyak gitu Kak. Jadi aku tuh tadi lagi dengerin Kakak tuh serius banget gitu. Maksudnya kayak jelas aku ngerti gak udah sekarang? Iya jelas banget. Jadi kayak dibukain gitu, kayak dari mimpi aku jadi sharing nih Kak. Waktu itu aku mimpi tentang orang-orang di Mesbah Doa ini gitu kan, bahwa ada tsunami gitu kita di pinggir laut gitu. Sebenarnya kayak aku kayaknya pengamat gitu loh, seperti Kakak bilang tadi, bisa kita sebagai pengamat kan kalau dalam mimpi. Jadi aku ngeliat loh, kok ini orang-orang Mesbah Doa pada berdoa di pinggir pantai di mana air laut itu tuh udah tinggi gitu loh. Nah aku kan nggak ngerti gitu, aku pikir kok pada berani banget gitu, mereka pada nggak takut gitu Kak. Mereka tuh cuman worshiping, ada yang berdoa, ada yang worship gitu. Nah terus aku nggak inget, lumayan nggak gitu pikirin lah mimpi itu. Aku pikir mimpi doang gitu kan. Sampai mimpi kedua kali itu kayaknya kita ada di satu daerah gitu, kayak rumah di pinggir bukit gitu. Nah terus ada yang teriak-teriak gitu, bakalan ada gempa atau apa gitu. Jadi kan rumah-rumah yang di bukit-bukit itu kebayang dong bakal gimana Kak, ya kan. Nah terus ada yang nyaut, haleluya gitu, puji Tuhan, ayo kita worship, ayo kita nyanyi. Loh aku mimpi itu bingung, kok ini pada nggak takut, lagi-lagi orang-orang Mesbah Doa gitu ya. Jadi aku suatu hari Kak Edi membawakan pengajaran, aku nanya gitu, Kak aku punya mimpi gitu, 2 kali soalnya, udah 2 kali, jadi seperti nggak mengganggu, tapi aku jadi ingat mimpi yang pertama gitu, yang tsunami. Nah terus sebenarnya tuh aku kayaknya tuh pengamat di mimpi itu. Nah tentang orang-orang di Mesbah Doa ini yang berdoa saat itu, yang nggak ada takutnya gitu loh. Ternyata Kak Edi bilang iya itu confirm dia, jadi Kak Edi tuh dipakai Tuhan ya waktu itu kalau nggak salah, dia bilang untuk membawa suatu apa ya waktu itu ya, ada yang inget nggak, kebangkitan rohani atau apa gitu. Jadinya membawa dia akan jadi suatu pemimpin gitu yang membawa suatu kebangkitan rohani atau apalah gitu. Soalnya kan ini kan Mesbah Doa ini kan orang-orang Abalof ya, jemaat Abalof gitu. Jadi dibawa Kak Edi sebagai penatua gitu. Jadi dipakai gitu. Maksudnya di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, begitu kata Kak Edi. Jadi aku
mimpinya gitu, kok pada nggak takut gitu loh dengan bencana-bencana yang ada gitu jadinya ada seperti itu mimpinya gitu kan. Waktu itu aku lagi yang saat aku lagi mengalami Tuhan itu Kak gitu Ya. terus kan kebanyakan juga aku ngalamin yang kayak namanya penglihatan itu ya kan. Nah, sebelum ikut SPK aku sebenarnya nggak gitu banyak sih dapat penglihatan gitu, bisa kayak lagi merem gitu, lagi ngapain keringin rambut gitu, lagi merem tahu-tahu kayak nonton film gitu. Nah terus aku Jadi suka level yang tersentak, kedua kaget, aku buka mata. Level Nah yang itu, kedua kalau iya. Jadi pernah juga waktu kemarin kakak bilang, kamu kalau mau puasa harus ada tujuan. Ingat nggak kakak pernah bawain topik tentang puasa? Nah aku kan puasa akhirnya, dan itu aku lebih banyak lagi dapat penglihatan gitu. Jadi lagi worship, aku tuh bisa kayak dengar disuruh apa dan aku lakukan saat itu juga, dan aku bisa dapat kadang konfirmasi dari penglihatan, kadang dari firman Tuhan gitu. Nah gitu. Untuk jadi kamu ya? Untuk diri kamu ya aku ini? gitu. Jadi ya kayak aku disuruh, ayo doain rumah kamu, kan selama pindah ke rumah ini belum pernah diserahin ke Tuhan gitu, rumahnya belum pernah didoain gitu, belum pernah ada pendeta datang mendoakan. Jadi aku sampai tersentak lagi worship gitu Kak. Jadi aku bilang, bagaimana Tuhan doainnya? Ya doa sekarang gitu, tutup bungkus gitu dengan darah Yesus. Jadi didoain gitu. Oke, aku doain. Nah, pas aku doain, ya aku ngelihat kayak langit terbuka gitu, langit di depan rumah terbuka, terus kayak ada malaikat-malaikat turun gitu, terus menjaga rumah aku gitu. Nah, aku sih kayak gitu-gitu, aku tuh termasuk apa ya? Ya aku kan merasanya kan masih dalam tahap belajar gitu Kak. Jadi aku tuh kayak sesuatu yang baru buat aku gitu. Kadang aku nggak mau, ini dari mana ya penglihatan ya. Tapi kan pada saat aku ngalamin, aku lagi worship gitu. Kebanyakan aku lagi worship gitu. Jadi ngelihat sesuatu itu, atau kadang lagi out of nowhere, lagi ngeringin rambut, lagi mandi gitu, bisa tiba-tiba kayak ada film gitu. Kadang aku bingung gitu. Jadi ya kebanyakan untuk aku Kak gitu Kak. Ya itu salah satu cara Tuhan untuk menguatkan kamu. Kamu lagi diajarin Tuhan untuk bisa lebih banyak mendengar suara Tuhan itu lewat gambar-gambar itu. Jadi untuk penglihatan kamu yang tadi yang sudah dikonfirmasi Kak Edi, saya juga confirm kan tsunami-nya itu kamu cuma lihat mereka berdoa dan itu gelombang besar, berhenti di situ kan, nggak sampai mereka kena ke tsunami-nya kan? Enggak. Justru baru tinggi gitu airnya saya. gitu. Ya. Jadi itu confirm sekali, karena ini ada kegerakan namanya the tsunami of worship. Ya, karena tsunami itu secara fisik memang menakutkan karena menerjang dan mematikan banyak orang dan merusak, banyak orang kehilangan hartanya. Tapi secara rohani saat ini memang lagi pandemi ini terjadi tsunami of worship, karena di mana-mana orang worship and berdoa setiap hari sama Tuhan. Ini terjadi tsunami juga ya secara rohani. Jadi tsunami tidak selalu berbicara sesuatu hal yang menakutkan gitu. This is now gitu, iya. Tsunami of worship. Ya sih, pada kaget sih gitu. Nah, jadi itu benar. Jadi tsunami atau gempa itu bisa berbicara kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, dan kita melihat bahwa memang walaupun dalam keadaan sulit dan lagi ada dalam bencana sakit penyakit ini, semua kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan dan semuanya berjaga-jaga, semuanya tidak takut kan dalam mimpinya kamu. Iya. Aku sih pengamat mungkin ya saat itu ya dalam mimpinya. Ya, jadi sekarang lebih jelas ya dengan ketika mimpi udah nggak usah bingung lagi saudara dalam posisi seperti apa gitu. Jadi gini aja, sorry saya sebentar lagi harus jalan. Rambu-rambunya selain tadi yang saya kasih tahu, tetap gini saudara. Kalau sering dapat mimpi-mimpi itu, dicek saudara, ya. Apakah itu juga karena saudara, jangan sampai ini, karena sering baca-baca berita yang menakutkan, berita-berita hoax, jadi ketakutan, itu bisa kebawa
di dalam mimpi. Nah, itu yang saya jangan ya. Jangan sampai kita ketika dikuasai ketakutan akhirnya mendapat mimpi dan saudara sampaikan itu dari Tuhan. Tidak, itu dari diri saudara sendiri karena saudara ketakutan membaca berita-berita yang beredar di medsos. Nah, itu hati-hati. Rambu yang pertama. Rambu yang kedua, kalau saudara punya latar belakang pernah terlibat okultisme, saudara perlu didoakan kelepasan dulu, dibersihkan supaya tidak tercampur. Ini kenapa saya bilang begini, sudah banyak terjadi. Wah, dia bisa dapat penglihatan mimpi tepat sekali, semuanya tentang bencana, tentang apa, gini. Belakangan ini share dari seorang hamba Tuhan, salah satu jemaatnya seperti itu. Belakangan ketahuan bahwa ternyata dia masih belum beres dengan latar belakang okultismenya. Ternyata masih nyembah Nyai Roro Kidul, tercampur, gak ada yang tahu. Pelayanan juga bisa dapat penglihatan juga. Nah, di sini kita bisa lihat, jangan sampai kita tertipu dengan hal itu. Ya, dia harus dilayani dulu supaya dia beres dari masa lalunya. Karena kalau kita dari latar belakang okultisme nggak diberesin, nggak didoain kelepasan, nanti bisa kecampur. Iblis kan selalu berusaha ingin mengacaukan. Ya, itu yang saya mau wanti-wanti, jadi supaya dicek juga gitu. Kalau dari latar belakang yang dulu banyak melakukan penyembahan berhala, harus doakan kelepasan supaya ketika Tuhan pakai tidak tercampur, murni Tuhan pakainya, ya. Jelas ya? Oke? Saya rasa Patricia pertanyaan terakhir ya. Iya. Saya kembalikan ke Willy. Iya, Kak. Thank you, Cici. Thank you, Kak. Ya, makasih. Berharap bisa mencapai karunia dengan benar. Dan mari kita berlomba-lomba ya, saling menguatkan dan saling menghibur, saling menasihati lewat karunia-karunia Tuhan ya. Oke. Amin. Ya. Terima kasih. Makasih Kak Kristin.